Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di PRUJ USD Japan. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame H4. Di sini terbentuk dua base, jadi saya akan menandai keduanya. Kita akan tunggu di base mana market akan merespon. Lalu kita akan tukar ke time frame H1 dan menunggu harga sentuh base dan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Teknik base acuannya adalah base, jadi tidak melihat tren, tergantung dari posisi base-nya terbentuk. Bisa counter trend dan bisa follow trend. Tapi jika teman-teman adalah tipe follow trend atau lebih nyaman untuk follow trend, maka bisa tunggu base yang terbentuk searah dengan tren. Saat ini harga sudah sentuh base yang pertama, tapi di sini market belum membuat setup. Jadi kita akan tunggu lagi di base berikutnya. Oke, di sini market sudah membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Seperti biasa kita akan tarik garis Fibonacci. Level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Lalu seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base sell dan setup sell dominan break tersebut. Jika market merespon base sell dan setup sell dominan break tersebut, maka harga akan turun ke level Fibo 261. A few moments later. Oke, di sini market merespon base sell dan setup sell dominan break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jika harga balik arah, kita hanya rugi setengah dari risiko awal. Tapi jika harga turun sampai ke level Fibo 261, kita dapat profit maksimal. Di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy dominan break. Jadi saya putuskan untuk close posisi. Karena jika setup itu valid, maka harga berpotensi untuk naik kembali ke level Fibo 161 atau level Fibo 261. Dan itu artinya stop loss kita akan trigger. Jadi untuk mengurangi risiko yang lebih besar, amannya jika ada setup pembalikan itu close posisi apapun hasilnya. Oke, seperti biasa berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengulas market Bitcoin. Karena di sini banyak teman-teman yang entry di market Bitcoin di time frame base yang sama dan di time frame entry yang sama. Yang pertama ada Anpro, lalu ada Senyummu Ibadah, berikutnya ada Abang Bill and Rich Family, lalu berikutnya ada Abang Ranggano Pulunggono. Teman-teman entry di tempat yang sama. Ini membuktikan bahwa teman-teman memiliki kejelian dan kepekaan mata yang sama untuk melihat peluang setup di market. Jika kita analisa market Bitcoin di hari Minggu kemarin, artinya menggunakan base buy. Ini adalah base-nya. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, betul sekali di sini sudah membuat setup buy CB1 break. Di sini membuat new low. Candle bear ini lebih rendah dari candle bear sebelumnya. Artinya yang kita gunakan adalah konsep CB1. Tapi di beberapa broker juga ada yang membuat setup dominant break. Ini tidak ada bedanya karena satu candle bull yang breaknya ini itu sama-sama selevel kalau kita menggunakan konsep dominan dan konsep CB1. Jadi kita bisa menggunakan candle bull yang sama untuk level Fibo 100-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci,
Saat ini harga naik lebih dari level Fibo 423. Nah, dan betul sekali di sini juga terbentuk setup full margin yang bertepatan dengan level Fibo 50. Ini adalah base di dalam setup yang bertepatan dengan level Fibo 50. Jika teman-teman entry di level Fibo 50 atau di base yang merupakan poin entry, maka profitnya sudah cukup banyak karena harga naik sampai ke level Fibo 423. Sangat menarik sekali karena kemarin banyak teman-teman yang entry di sini. Itu artinya membuktikan bahwa setup atau tekniknya mudah dipahami. Karena teknik ini bisa digunakan di semua market selama analisanya menggunakan candlestick. Thank you untuk semuanya yang sudah sharing entry di Bitcoin. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Martino Harjanikrama. Hadir Bang dari Jakarta. Mohon koreksinya Bang, apakah benar setupnya tanggal 17 Januari pukul 0 pada PRGU ada best buy di H4, setup buy Sibuan Break di H1 dan UDTP di Fibo 423. Semoga Bang Boim makin sukses, terima kasih, amin. Kita akan analisa PRGBP USD di time frame 1 pada tanggal 17, artinya yang ini. Jika kita lihat di time frame H4 terlebih dahulu, di sini ada base. Kita akan tandai dulu base buy-nya. Ini adalah base-nya. Jika kita lihat di time frame H1, ini adalah base-nya dan harga belum sentuh base, tapi betul sekali di sini terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya merupakan EL7 dan merupakan setup full margin karena ada base di dalam setup. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 423. Jadi betul Bang setupnya Bang. Harga naik sampai ke level Fibo 23 dan di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang bertepatan dengan level Fibo 50. Harga koreksi ke base yang bertepatan dengan level Fibo 50, lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik, tapi di sini harga tidak terbentuk di base Bang. Hanya beberapa pips lagi harga sentuh base. Tapi betul setupnya merupakan setup Sibuan Break. Thank you Bang sudah memberikan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Rahmat Y. Lagi mantau Euro CAD sudah sentuh base H4, tinggal tunggu konfirmasi. Sukses selalu buat Bang Boim dan kita semua para trader base, amin. Kita akan analisa pair Euro CAD di time frame H4. Jika yang dimaksud Abang base P artinya base yang ini adalah base nya. Kita akan mencari body base inggraf tersebut. Saat ini harga sudah sentuh base. Jika kita tukar ke time frame H1, di sini berpotensi market membuat setup buy dominant break. Tapi kita akan lihat, jika market tidak membuat penurunan atau low yang baru, maka berpotensi membuat setup dominant break. Ini candle dominannya. Thank you Bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari NaFX. Bang bahas GBP USD sama Audi New Zealand. Karena dua pair itu banyak base yang berdekatan atas bawah di H4. Jika kita analisa pair GBP USD di time frame H4, di sini hanya terdapat base buy Bang. Yang terdekat dengan harga hanya base buy. Ini adalah base-nya. Karena ini bukan base dan ini juga bukan base, karena ini membutuhkan dua candle untuk break, artinya ini bukan base sell. Jadi yang saat ini yang terdekat dengan harga hanya ada base buy, yaitu base yang ini Bang. Dan jika kita lihat di time frame H1 juga harga belum sampai sentuh base. Jadi di sini belum ada setup sama sekali Bang. Berikutnya untuk Audi New Zealand. Jika kita analisa pair Audi New Zealand, di sini betul sekali terdapat banyak base. Jika terdapat banyak base seperti base sell yang ini karena selevel, kita bisa menandai keduanya. Di selevel, ini dan ini dan selevel, kita bisa menandai keduanya. Dan pada hari sebelumnya harga sudah sentuh base. Dan jika kita tengok di time frame 1, di sini juga sudah terbentuk setup sell Sibuan break. Jika kita gunakan garis horizontal, candle yang breaknya adalah yang ini. Kita akan tarik garis Fibonacci. Saat ini harga sudah melebihi level Fibo 161. Potensinya mungkin akan ke level Fibo 261 jika tidak ada setup pembalikan. Oke, sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.